Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Sarifuddin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model OSI dan visi OSI dengan TCP/IP. Oke, yang pertama, model OSI. OSI adalah model atau Open System Interconnection Model. Adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Nah, ini model OSI ada 7 layer. Yang pertama physical, data link, kemudian yang ketiga network, kemudian yang keempat transport, kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. Model TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. Model TCP/IP Application Layer, contohnya HTTP, FTP, SMTP. Kedua, Transport Layer, contohnya TCP dan UDP. Kemudian Internet Layer, contohnya IP, ICMP, dan ARP. Network Interface Layer, contohnya Ethernet. Nah, ini perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Yang pertama, untuk OSI physical, layer pertama yaitu physical, kedua data link, ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, kemudian yang keenam presentation, yang ketujuh application. Kemudian untuk yang TCP/IP, yang pertama yaitu physical, yang kedua network access, yang ketiga internet, yang keempat transport atau host to host, yang kelima application. Nah, ini juga sama perbedaannya. Nah, yang ini yaitu kalau di OSI application layer, presentation, kemudian session, TCP/IP jadi satu layer, yaitu mencakup satu layer yaitu application. Layer application ini merupakan layer teratas pada model referensi. Layer ini menyediakan kumpulan interface untuk aplikasi supaya dapat memperoleh akses ke layanan jaringan yang mendukung aplikasi secara langsung. Interface ini sering disebut dengan API atau Application Programming Interface. Layer presentation ini menangani informasi tentang format data untuk komunikasi pada jaringan. Untuk hal ini dapat terjadi dengan mengkonversi data ke dalam format generik yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Tidak ada dalam model TCP/IP. Pada TCP/IP, fungsi ini disediakan oleh layer application. Layer session mengatur dialog dua komputer yang berkomunikasi dalam jaringan yang disebut dengan session. Tidak ada pada model TCP/IP. Pada TCP/IP, karakteristik ini disediakan oleh protokol TCP. Layer transport dalam OSI maupun TCP/IP sama, yaitu layer transport. Fungsinya menyediakan transport data yang transparan dari sumber ke tujuan. Layer transport bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara end-to-end koneksi, memastikan bahwa bit-bit yang diterima adalah sama dengan bit-bit yang dikirimkan, dengan urutan yang sama dan tanpa memodifikasi, hilang atau duplikasi. Layer transport pada TCP/IP mendefinisikan dua protokol standar, yaitu TCP dan UDP. TCP mengimplementasikan protokol data stream yang reliable connection oriented. UDP mengimplementasikan protokol data stream yang unreliable atau data-data yang dapat dipercaya. Network layer dalam OSI maupun TCP/IP. Di sini OSI
disebut juga layer ketiga yaitu network. Kemudian dalam sisi IP yaitu internet. Seperti pada layar OSI yang lain, layar ini menyediakan layanan connectionless dan connection oriented. Arsitektur TCP IP hanya menyediakan layanan connectionless. Layer network internet address atau IP. String disebut dengan IP address, berisi angka sebesar 32 bit dan dibagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan kelas IP address. Layer data link dan physical OSI ada dua, yaitu data link atau layar kedua dan physical layar pertama. Dalam TCP IP mencakup satu, yaitu network access. Fungsinya data link adalah menyediakan kontrol untuk layar fisik dan mendeteksi serta kemungkinan mengoreksi kesalahan yang muncul. Layar data link dan physical, dengan kata lain, mengubah aliran bit 0 dan 1 dari fisik ke frame data dan menyediakan transfer bebas kesalahan dari satu node ke node lainnya. Fungsi layar fisikal adalah menyediakan koneksi fisik untuk transmisi bit secara mekanik, elektrik, fungsional, dan prosedural. Perbandingan dengan TCP IP, kedua layar OSI ini digabung satu menjadi layar network access. Perbandingan secara umum, implementasi model OSI menekankan pada penyediaan layanan transfer data yang reliable, sementara TCP memerlukan reliability sebagai masalah end-to-end. Setiap layar pada OSI mendeteksi dan menangani kesalahan pada semua data yang dikirimkan. Layer transport pada OSI memeriksa reliability di source to destination. Kemudian perbandingan selanjutnya yaitu pada TCP IP, kontrol reliability dikonsentrasikan pada layar transport. Layar transport menangani semua kesalahan yang terdeteksi dan memulihkannya. Layar transport TCP IP menggunakan session acknowledgement dan timeout untuk mengontrol transmisi yang menyediakan verifikasi end-to-end. Kemudian untuk OSI jarang diimplementasikan. Yang alasan pertama yaitu kompleks dan kedua mahal. Lebih cenderung digunakan sebagai bahan pembelajaran. OSI ada baru protokol ada, sehingga protokol di OSI dapat dengan mudah diganti ketika teknologi juga berganti. Sedangkan TCP sebuah standar yang diadopsi seluruh dunia. Protokol lebih dulu ada, model TCP menyesuaikan dengan protokol yang ada. Sebagai standar yang terkenal untuk networking karena relatif sederhana dan tak banting daripada OSI, tersedia secara gratis pada setiap hardware dan platform seperti sistem informasi operasi digunakan pada internet. Oke, sekian dan terima kasih.